Hai, kembali lagi bersama saya Anggung. Mungkin ini pertama kalinya saya menampilkan wajah saya di channel YouTube saya sendiri karena saya tipikalnya pemalu untuk menampilkan wajah di media sosial. Tapi kali ini saya ingin memberanikan diri menyampaikan dengan wajah saya. Pokoknya gitulah. Jadi di sini saya akan memberi vision. Vision itu artinya seperti pandangan penglihatan di masa yang akan datang gitu. Saya akan membagikan tentang 2024-2025 keadaan Indonesia di masa depan dia masa yang akan datang gitu. Jadi yang pertama saya melihat sebuah bencana bencana alam. Kalau dibilang bencana alam itu tiap hari itu ada gitu ya. Jadi eh, mungkin sudah hal yang lumrah gitu ya, tapi saya melihat ada dua pandangan, dua penglihatan, dua vision itu. Pertama di utara. Di utara ini saya melihat ada orang yang berlari-larian banyak banget, berlari-larian itu, rumahnya hancur, tanahnya retak. Ini saya lihat eh, bencana alam di bagian utara. Lalu saya melihat lagi di akhir tahun itu eh, barat. Saya melihat barat itu air yang besar banget, itu mengalir deras banget, turun ke pemukiman warga. Lalu situ banyak banget orang berteriak meminta tolong. Itu di akhir tahun saya lihat di khususnya di barat gitu ya. Ini bukan menakut-nakuti, tapi yang kulihat ini bisa berubah kapan aja karena saya bukan Tuhan. Ini semua kembali pada Sang Pencipta karena Dia yang bisa membuat semuanya itu terjadi atau tidaknya, karena saya cuma menyampaikan apa yang saya lihat gitu ya. Jadi jangan takut, bukan berarti ini untuk ditakut-takuti, bukan, tapi ini hanya sebagai wejangan, pengingat bagi kita bahwa kematian itu bisa kapan saja datang, bukan cuma di saat kita lagi lalai, dan bahkan ketika kita tidur pun bisa terjadi gitu ya. Lalu ada kasus besarnya ini yang berkaitan dengan tahun yang sekarang, perihal tentang yang sensitif banget, Peggy Setiawan bebas. Ini tentang Vina Cirebon. Ini akan terbuka, kasus ini akan terbuka, tapi bukan berarti terbuka sepenuhnya, bukan, tapi ini pelakunya ini akan terpleset. Terpleset itu artinya terjatuh, dia menyeret beberapa banyak nama, pejabat ada, berpangkat juga ada, menyeret banyak nama. Lalu dia akan kena karma karena yang saya sampaikan di Instagram saya, di tahun 2025 itu adalah tahun rantai keadilan dan rantai kebencian atau dendam. Jadi bagi siapa saja yang punya dendam di tahun ini, maka akan terselesaikan di tahun depan, dan akan diadili seadil-adilnya gitu ya di tahun depan. Saya lihat gitu ya. Jadi kasus-kasus yang tidak terselesaikan itu akan terbongkar di 2025 nantinya. Lalu saya melihat lagi ini eh, pemimpin baru Nusantara, ini dia akan memberitahu siapa dalang dari kasus penculikan 98.
dia akan memberitahu lebih tepatnya dalang itu di depan publik dengan cara saya lihat dia akan memberikan titik lokasi si korban yang sampai saat ini belum terungkap di mana lokasinya korban penculikan tersebut, maka beliau akan memberikan tempat titik lokasi tersebut dan akan terungkap ke publik selama 2025 sampai 2029 nantinya. Lalu nanti para menteri-menterinya ini yang saya lihat beberapa itu akan nyeleweng karena mereka tidak suka karena masa kepemimpinannya dia, karena dia mengungkap kasus-kasus seperti 98, karena beberapa menteri ini ada keterkaitannya juga kan di masa lalunya dia gitu ya. Jadi di beberapa menteri ini nanti akan membuat sebuah keonaran, terus itu akan membuat kinerja kredibilitasnya beliau akan turun, hancur, sehingga akhirnya rakyat akan turun ke jalan, terus rakyat itu akan mendemo beberapa menterinya untuk turun, sehingga akhirnya beliau lah mau tidak mau beliau turun juga. Bukan berarti dia turun karena demo itu, tidak, tapi beliau saya lihat dia akan bed rest gitu ya, dia akan istirahat dan nantinya dia akan digantikan dengan pemimpin berikutnya. Karena kenapa? Karena Nusantara itu ada yang namanya pra, karena kan dia pra gitu ya. Pra itu sebelum masukin Nusantara. Jadi Nusantara itu artinya Gemari Palo Jinawi gitu. Jadi sebelum masukin Nusantara ada namanya pra Nusantara gitu ya. Terus di kepemimpinan berikutnya saya lihat presiden berikutnya itu dia adalah anak dari mantan presiden sebelumnya. Dia berasal dari Partai Warna Biru, yang saya lihat begitu ya. Karena saya menulis di feed Instagram saya itu pada tanggal 30 Januari 2024, saya menulis tentang presiden berikutnya adalah presiden dari anak mantan presiden. Sorry, dari mantan presiden gitu ya, di Partai Warna Biru, kalau nggak salah, iya dia, pokoknya saya lihat begitu ada birunya gitu ya. Terus nanti ketika uh, kepemimpinan beliau ini nantinya harta kekayaan yang dimiliki presiden sebelumnya itu akan dibagikan ke beberapa rakyat, bukan ke beberapa rakyat tapi ke seluruh rakyat Indonesia, ke seluruh rakyat Nusantara itu akan dibagikan hingga akhirnya menjadi Gemari Palo Jinawi gitu ya. Itu di tahun 2025 sampai seterusnya. Dan di sini yang saya sampaikan bisa terjadi atau tidaknya itu hanya kehendak Tuhan gitu ya, bukan berarti kehendak saya. Jadi yang saya sampaikan semoga aja ada beberapa yang mungkin positif ya, semoga aja itu terjadi, tapi kalau beberapa yang negatif semoga aja kita anggap itu tidak terjadi, jangan sampailah terjadi, karena kita tidak menginginkan yang namanya bencana alam ataupun malapetaka di bumi Nusantara kita ini. Jadi kita berharap, berdoa semoga itu tidak terjadi. Dan saya meminta maaf apabila ada penyampaian kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya meminta maaf, semoga saya bisa mengkoreksi kembali apa yang kusampaikan jika ada yang kurang berkenan juga kepada kalian. Semoga apa yang kusampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, untuk kamu dan aku, kita dan mereka. Terima kasih. Saya akan